Oke, studi kasus pertama. Studi kasus pertama kita akan lihat. Nah, saya ambil kasus di KSA Sukuk Limited. Ini KSA itu Kingdom of Saudi Arabia, ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat main bola itu kan ada KSA itu Saudi Arabia berarti. Ini KSA Sukuk Limited ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang SPV, ya. Dia menerbitkan sukuk, ya. Dia special purpose vehicle yang menerbitkan sukuk. Kasusnya seperti apa? Ini terjadi pada tahun 2017, Kerajaan Arab Saudi yang melalui Kementerian Keuangan itu mau buat program penerbitan sukuk mudharabah dengan total value senilai 33 miliar US dollar. Nah, ini dia bertindak sebagai SPV. Nah, rencananya dana sukuk ini dibuat dalam akad hibrid, ya. Tadi saya sudah sampaikan, jadi akadnya mudharabah dan murabahah. Jadi 51% digunakan dengan akad mudharabah, akan dikembalikan dengan akad mudharabah, jadi akad bagi hasil, ya. Jadi diinvestasikan pada suatu entitas produktif, lalu dikembalikannya dengan bagi hasil, sedangkan 49%-nya dengan akad murabahah. Jadi total dana yang dikumpulkan tuh 50% itu digunakan untuk proyek dengan akad mudharabah, 41% digunakan untuk proyek dengan akad murabahah. Bagaimana skemanya? Berikut skemanya, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini posisi siapa namanya itu? KSA tadi, Sukuk Limited sebagai SPV ada di tengah, ya. Ada di tengah. Dia bertugas mencari investor di sini. Jadi kalau teman-teman lihat yang awal, dia mencari investor di sini dan dia mendapatkan sukuk senilai tadi 33 miliar US dollar. Yang mencari sukuk bekerja sama dengan beberapa dealer dan arranger, di antaranya ada CIMB, ada bank-bank, ada Citibank juga, ini kerjasama, ya, dengan bank-bank tersebut. Akhirnya dapatlah dana sekitar 33 miliar. Dana tersebut dibagi dua. Pertama, ya, kita lihat di sini dibagi dua. Ini saya kasih warna lain aja biar agak nggak bingung. Di sini kita bagi dua. Jadi yang sebelah sini ini mudharabah, yang sebelah kiri ini mudharabah, ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini murabahah. Apa ya? Kodenya MRB aja, ya, MRB. Ini murabahah atau jual beli, ya. Yang sebelah sini adalah bagi hasil. Saya tulis BH aja, ya. Maaf, BH ini maksudnya bagi hasil, ya, bukan plat nomor Jambi, ya. BH. Jadi, nah, yang bagi hasil ini adalah dari total 33 miliar ini, 49%-nya digunakan untuk bagi hasil. Artinya digunakan untuk beli barang. Akhirnya si KSA tadi membeli barang ke supplier di sini, commodities broker ini, ya, ini kurang lebih namanya kayak supplier lah, gitu kan. Digunakan untuk beli barang tertentu, diberikan kepada kerajaan Saudi Arabia. Nanti komunitas itu akan menghasilkan keuntungan, nanti dibayarkan secara berkala, dicicil. Jadi pembayarannya akan dicicil plus margin di sini nanti oleh negara Arab Saudi, oleh kerajaan Arab Saudi, ya, di sini. Sedangkan yang angka satu lagi, 51%-nya itu digunakan untuk membangun suatu infrastruktur yang produktif, ini kayak pelabuhan segala macam yang ada imbal bagi hasilnya. Dari situ ini Kingdom as Infrastructure Mudorib. Jadi kerajaan sebagai mudorib atau yang mengelola dana investasi. Ini dananya nanti kalau ada keuntungan bagi hasilnya baru diberikan kembali kepada KSA. Jadi KSA Sukuk Limited ini dia punya dua fungsi. Pertama, sebagai penjual barang kepada kerajaan dengan akad murabahah tadi. Yang kedua sebagai robul mal. Robul mal itu sebagai pemilik dana, ya, pemilik dana yang menginvestasikan dananya kepada kerajaan Saudi Arabia, ya. Jadi robul mal itu kan pemilik dana, ya, pemilik dana. Jadi akadnya beda, ya, akadnya beda. Kalau murabahah itu biasanya sama, pengembaliannya sama. Misalnya 49% dari 33 miliar itu berapa kira-kira? Katakanlah kasarnya sekitar 13 miliar atau 15 miliar gitu kan. Berarti dia harus balikin, misalnya kalau marginnya katakanlah 1%, berarti 10% berarti 1,5 miliar gitu. Berarti harus balikin 16,5 miliar, dicicil selama tempo waktu tertentu, 5 tahun atau 3 tahun, ya, biasanya 5 tahun maksimal.
Sedangkan kalau mudharabah sisanya katakanlah angkanya sekitar 20 miliar US dollar, itu dia tergantung penghasilan daripada infrastruktur tadi, pelabuhan tadi misalnya. Kalau seandainya penghasilan tahunnya tinggi, otomatis bagi hasilnya tinggi. Tapi kalau rendah, otomatis bagi hasil rendah, dan seterusnya. Ya. Makanya ada dua akad di sini ya, dua akad di situ. Nanti kalau teman-teman masih bingung, nanti silakan. Nah, ini sudah saya kasih lingkaran di sini. Nah, jadi sebelah kiri mudharabah, sebelah kanan itu murabaha, dan nah jadi kalau yang sebelah kiri SPV berperan sebagai pemilik modal, sedangkan yang sebelah kanan SPV berperan sebagai penjual, seperti itu. Nah, kalau masih bingung teman-teman bisa baca di skema yang saya tulis secara manual ya. Ini ada masuknya seperti apa, merubah seperti apa. Ini sudah saya jelaskan juga dalam bentuk tulisan. Kalau dalam penjelasan masih kurang. Nah, untuk kasus kedua, itu ada namanya dari SPV dari Darul Al-Arkan Sukuk Company Limited ya. Ini saya lupa di mana nih ya. Di Yaman nggak salah ya. Nah, ini dia juga hibrid ya, sama kayak sebelumnya. Jadi nggak ada murabahah, itu sangat jarang murabahah yang berdiri sendiri. Dia hibrid dengan akad wakalah ya. Dalam konteks ini dia menggunakan satu usahanya adalah di bidang real estate ya, real estate. Ya sama. Jadi Darul Arkan adalah nama perusahaannya, sedangkan Darul Arkan Sukuk Company itu adalah SPV-nya. Ya. Jadi sukuk ini diterbitkan senilai 1,8 miliar US dollar yang diterbitkan secara bertahap. Ya. Ada dari bulan Mei 2013 sampai April 2017 ya, dengan nilai pertama 450, 300 juta, 400 juta, 5 juta, totalnya 1,8 miliar. Tapi dia bertahap ya, dia bertahap. Mekanismenya seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kalau kita lihat investornya sekarang pindah ke atas di sini ya. Nah, ini kok hilang. Nah, investornya pindah ke atasnya. Certificate holder ini investor. Ini bahasa lainnya. Investor adalah certificate holder yang megang sertifikat sukuk ya. Sedangkan di sini ada Darul Arkan Estate. Nah, dia sebagai perusahaan yang menjamin. Jadi ada perusahaan yang menjamin di sini. Ini bedanya ya. Dan sini ada juga Darul Arkan Sukuk Company ini sebagai SPV. Ini sebagai SPV, Special Purpose Vehicle, yang berfungsi sebagai perusahaan yang khusus kerjaannya menerbitkan sukuk. Nah, di sini juga ada namanya Darul Arkan Sukuk International Company. Ini semuanya adalah satu perusahaan sebenarnya, satu holding perusahaan, cuman berbeda fungsi gitu ya. Juga ada Darul Arkan Sukuk International Company, ini fungsinya sebagai manajer investasi. Jadi, kalau kita lihat urutannya, Darul Arkan Sukuk Company itu menerbitkan sukuk, menawarkan sukuk kepada investor, dalam konteks ini adalah certificate holder dalam skema ini, senilai 1,8 miliar secara bertahap ya. Dengan ada 5 tahapan dari itu. Dana yang dikumpulkan itu dijamin oleh perusahaan grupnya ya. Ini saya akan jamin perusahaan dana ini akan kembali. Kalau misalnya kurang-kurang saya akan gantiin gitulah. Nah, dana yang sudah dikumpulkan oleh Arkan Sukuk Company ini diberikan kepada Sukuk International Company. Ini sebagai manajer investasi. Nah, dia menginvestasikan dana tersebut kepada dua akad. Pertama, kepada dua proyek. Pertama, proyek dengan akad murabaha. Kedua, proyek dengan akad ijaroh. Ijaroh itu sewa menyewa ya. Dengan akad ijaroh, sewa menyewa. Jadi dia belikan barang atau lalu dia sewakan kepada orang lain. Atau dia berikan barang lagi kepada orang yang beli secara cicil. Jadi macam-macam. Jadi ada dua akad sini. Jadi nggak satu ya. Nggak ada satu. Jadi ada dua. Jadi dananya digunakan pada dua sektor investasi dengan akad ijaroh, sewa menyewa. Dia beli barang atau barang disewa ke orang lain, ya, dapat fee dari sewanya. Kedua, dia beli barang, dia jual lagi, dapat fee dari marginnya. Jadi ada fee sewa dan ada dua fee margin di situ. Nah, fee sewa dan fee margin itu dikumpulkan oleh manajer investasi, diberikan kepada SPV. Nanti SPV akan memberikan kepada pemegang
suku seperti itu sampai jatuh tempo selama 5 tahun ya, selama 5 tahun. Kalau seandainya dalam prakteknya itu ada masalah, ada kekurangan dana yang dikembalikan, maka pihak perusahaan grupnya itu akan menjamin, akan mengganti dana pokok modal yang tadi diberikan seperti itu. Jadi ini sebagai guarantornya seperti itu. Ya. Jadi yang konteks yang kita lihat di sini adalah ternyata murabah itu nggak ada yang berdiri sendiri. Tadi kalau tadi ya barengan sama mudharabah, kalau ini barengan sama ijaroh seperti itu. Ini kalau teman-teman masih bingung sama alat sukunya, silakan boleh baca di ini. Ini sudah saya jelaskan segala macam, bisa di screenshot segala macam. Oke, demikian kuliah kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.